Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan cerita film yang berjudul The Last of the Mohican yang dirilis tahun 1992. Film ini mengisahkan tentang 3 orang terakhir suku pemburu yang bertekad untuk melindungi putri seorang kolonel Inggris di tengah-tengah meletusnya perang antara Prancis dan suku Indian. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Tahun 1757 adalah tahun ketiga perang antara Inggris dan Prancis untuk memperebutkan benua Amerika. 3 orang terakhir dari bangsa yang hampir punah berada di perbatasan barat hutan Hudson. Di pedalaman hutan Hudson, 3 orang terakhir dari suku Mohican yaitu Nathaniel, Uncas, dan ayah mereka Cingaguk sedang berburu seekor rusa. Malam harinya, sepulangnya dari berburu, para Mohican bertamu ke rumah John Cameron, seorang warga Amerika. Di rumah itu, John tinggal bersama istri dan anaknya. Saat itu, teman John bernama Jack juga sedang bertamu ke rumah John. Jack memberitahu ke para Mohican kalau pasukan Prancis dan suku Indian sedang bergerak untuk memerangi Inggris. Jack sedang berusaha mengajak para warga Amerika menjadi milisi Inggris untuk melawan Prancis. Mereka pun makan malam bersama dan berbincang sampai pagi hari. Pagi harinya, semua warga berkumpul di tanah lapang bersama perwakilan dari Inggris. Perwakilan dari bangsa Mohawk setuju untuk menjadi milisi Inggris. Sementara John meminta jaminan atas keamanan pemukiman mereka pada pihak Inggris. Bangsa Mohican sendiri memilih untuk tidak membela siapapun. Jack akan membantu John meminta kesepakatan pada Jenderal Webb, petinggi dari Inggris, untuk keamanan pemukiman milisi kolonial. Di tengah perundingan tersebut, Nathan dan Uncas malah asik bermain dengan para koloni Amerika. Keesokan harinya, Jack menemui Jenderal Webb di pusat komando militer Inggris. Jack meminta para milisi diperbolehkan bertindak sendiri jika pemukiman milisi kolonial diserang oleh sekutu Prancis. Jenderal Webb pun menyetujui hal tersebut. Ketika Jack beranjak pergi, Mayor Duncan datang melapor untuk bertugas. Duncan akan ditugaskan di benteng William Henry dengan resimen 35 di bawah pimpinan Kolonel Munro. Sedangkan Jenderal Webb bertugas di benteng Edward memimpin resimen 60. Kemudian Duncan meminta izin untuk membawa kedua putri Kolonel Munro menuju benteng William Henry atas permintaan Kolonel Munro. Jenderal Webb pun menugaskan Magua untuk menjadi penunjuk jalan. Sebelumnya, Magua mengaku kalau dia adalah perwakilan dari suku Mohawk dan orang suruhan dari Kolonel Munro. A company of the 60th will accompany you, and Magua will show you the way. Setelah pertemuan itu, Duncan menemui Cora, salah satu putri Kolonel Munro. Sudah sejak lama Duncan menyukai Cora, dan hari itu Duncan mengajak Cora untuk menikah. Tapi Cora menolak karena Cora menganggap hubungan mereka tidak lebih dari persahabatan. Duncan tidak menyerah dan meminta Cora mempertimbangkan kembali jawabannya. Tidak lama kemudian, Alice, adik Cora, menghampiri mereka. I absolutely cannot wait to return to Portman Square, having been to the wilderness. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju benteng William Henry, dikawal banyak prajurit dan Magua sebagai penunjuk jalan. Di tengah perjalanan, Cora dan Alice merasa kelelahan. Duncan meminta Magua untuk beristirahat sejenak, tapi Magua tidak menghiraukan perintah Duncan dan terus melanjutkan perjalanan. Di waktu yang sama, para Mohican pergi menuju Kentucky. Tapi dalam perjalanan, mereka menemukan bekas perapian yang belum lama padam. Nathan juga menemukan beberapa jejak manusia di atas bebatuan sungai. Para Mohican memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Sementara itu, Magua tiba-tiba berbalik arah dan mengeluarkan senjatanya. Rombongan Duncan diserang oleh suku Huron.
Cora menyaksikan pembantaian itu dan melihat suku Huron mengambil kulit kepala prajurit Inggris. Tidak lama kemudian, para Mohikan datang untuk membantu prajurit Inggris. Tidak butuh waktu lama, para Mohikan berhasil menghabisi suku Huron, tapi Magua berhasil lolos. Uncas mengusir kuda mereka untuk menghilangkan jejak karena suku Huron pasti akan kembali memburu mereka. Para Mohikan bersedia mengantar rombongan Duncan menuju benteng William Henry. Para Mohikan yang sudah mengenal hutan tersebut membawa rombongan Duncan melewati jalur sungai untuk menghilangkan jejak. Nathan percaya orang suku Huron pasti akan kembali memburu mereka. Duncan bertanya kenapa Magua pemandu jalan mereka yang merupakan orang dari suku Mohawk membantu suku Huron menyerang mereka. Nathan pun meyakini kalau Magua bukan orang dari suku Mohawk tapi orang dari suku Huron. Mendengar itu, Duncan pun semakin heran. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka tiba di kediaman John Cameron. Tapi mereka melihat kediaman John sudah hangus terbakar. Istri dan anak John juga sudah tewas mengenaskan. Setelah melihat sebuah jejak, Cingaguk meyakini kalau pelakunya adalah suku Ottawa yang merupakan sekutu Prancis. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju benteng William Henry tanpa memperdulikan jasad istri dan anak John. Malam harinya mereka beristirahat. Cora menghampiri Nathan dan bertanya apa alasan mereka tidak memakamkan jasad istri dan anak John. Nathan sengaja melakukan itu agar pergerakan mereka tidak diketahui oleh suku Huron. Cora juga bertanya tentang keluarga Nathan. Nathan mengatakan kalau sebenarnya dia adalah orang Inggris. Orang tuanya sudah meninggal saat dia berumur 2 tahun. Setelah orang tuanya meninggal, Nathan dibesarkan oleh keluarga Cingaguk. Sambil melihat bintang di langit, Nathan mengungkapkan kalimat indah dari suku Mohikan tentang alam semesta pada Cora. Karena hal itu, Cora pun mulai tertarik pada Nathan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi sesampainya di tepi sungai di dekat benteng William Henry, mereka melihat pertempuran antara Inggris dan Perancis sedang berlangsung. Tentara Prancis membangun parit dan menyerang benteng William Henry dengan meriam mereka. Meski mampu membalas serangan Prancis, pertahanan pasukan Inggris di benteng William Henry semakin melemah. Para Mohikan membawa rombongan Duncan menggunakan perahu menuju benteng William Henry. Mereka melewati jalur rahasia untuk memasuki benteng William Henry. Setelah mereka sampai di benteng, Kolonel Munro malah kebingungan melihat kedua putrinya datang ke benteng. Padahal sebelumnya, Kolonel Munro sudah mengirim kurirnya untuk menyampaikan surat meminta bala bantuan pada Jenderal Webb karena mereka sedang diserang. Duncan menjelaskan kemungkinan kurir itu dihabisi oleh Magua, orang dari suku Huron yang kemudian mengaku sebagai utusan Munro. Munro kemudian menyuruh kedua putrinya untuk beristirahat. What will happen here, Papa? It'll be all right, girl. Nathan melaporkan ke Munro penyerangan yang dilakukan oleh sekutu Prancis pada keluarga John Cameron. Nathan meminta jaminan keamanan yang telah dijanjikan oleh Jenderal Webb. Tapi Munro yang sedang merasa tertekan malah mengusir para Mohikan. Kemudian Munro kembali memerintahkan bawahannya untuk mengirim kurir ke Jenderal Webb di benteng Edward. Sementara itu di benteng Prancis, Jenderal Marcus sudah menduga kalau pihak Munro akan kembali mengirim kurirnya untuk meminta bala bantuan karena pertahanan mereka semakin melemah. Marcus bertanya pada Magua kenapa Magua sangat membenci Munro. Magua hanya menjawab kalau peperangan ini dimenangkan Prancis, dia ingin memakan jantung Kolonel Munro dan menghabisi keturunan Kolonel Munro. They will be under it again. You may have your opportunity soon. Di benteng William Henry, Nathan meminta segulung kain sutra pada Cora yang sedang mengobati luka Uncas. Sebelum pergi, Nathan memandangi Cora sangat lama dan itu membuat Cora tersipu malu. Setelah itu, Nathan membungkus peluru-pelurunya dengan sutra agar jarak tembaknya bisa bertambah. Nathan akan melindungi kurir yang ditugaskan meminta bantuan pada Jenderal Webb. Keesokan harinya, Jack dan Nathan meminta izin pada Munro untuk mengamankan perkampungan di luar benteng.
Tapi sebelum Munro memperlemah pertahanan dengan membiarkan para milisia kolonial pergi, Munro ingin bukti kuat kalau sekutu Prancis sudah menyerang perkampungan. Duncan yang melihat sendiri bekas sekutu Prancis menyerang keluarga John Cameron malah menganggap kalau serangan itu hanya serangan orang liar yang ingin mencuri. Karena kesaksian Duncan itu, Munro melarang para milisi untuk keluar dari benteng William Henry. Anyone actually caught leaving will be shot for desertion. And my decision is final. This meeting is over. The militia stays. Get out. Malam harinya, Duncan menemui Cora dan kembali mengajaknya menikah. Malam itu, Cora dengan tegas memberi keputusan terakhirnya. Dia menolak Duncan dan meminta Duncan untuk berhenti mengejarnya. Sementara di luar, karena merasa diperlakukan seenaknya oleh pihak Inggris, para milisi berencana kabur dari benteng William Henry untuk mengamankan perkampungan mereka sendiri. Tapi Nathan memutuskan untuk tetap tinggal karena sebuah alasan. Setelah berunding bersama para milisi, Nathan mencari Cora di sekeliling benteng. Tidak berselang lama, Cora melihat Nathan dan langsung menghampirinya. Kemudian Nathan mengajak Cora untuk memadu kasih. Pagi harinya, Nathan ditangkap tentara Inggris karena dituduh sudah membantu para milisi kabur dari benteng. Nathan terancam dihukum gantung karena dianggap sebagai pengkhianat. Mengetahui hal tersebut, Cora menemui ayahnya dan membenarkan perkataan Nathan tentang penyerangan yang dilakukan sekutu Prancis pada warga Amerika. Tapi Munro bersikeras tetap akan menjatuhi hukuman gantung untuk Nathan karena sudah melakukan pengkhianatan. Setelah itu, Cora menemui Nathan di ruang tahanan. Cora bertanya pada Nathan kenapa Nathan tidak kabur bersama para milisi. Nathan pun menjawab sebab apa yang dia inginkan ada di benteng tersebut. Mendengar itu, Cora pun semakin mencintai Nathan. Nathan meminta Cora berjanji untuk tetap hidup karena tidak lama lagi Prancis akan meruntuhkan benteng tersebut. Sementara di luar benteng, tentara Prancis sudah menyiapkan serangan meriam dengan peluru yang lebih besar. Karena perlawanan sudah tidak seimbang, perundingan pun dilakukan pagi harinya. Jenderal Marcus meminta Kolonel Munro untuk menyerah agar tidak ada lagi prajurit yang mati sia-sia. Munro tetap bersikeras akan melawan karena menurutnya bantuan dari Jenderal Webb akan segera tiba. Tapi prajurit Jenderal Marcus berhasil merebut surat dari kurir Munro. Surat itu berisi kalau Jenderal Webb tidak memiliki pasukan untuk memberikan bantuan. Jenderal Webb menyarankan agar Kolonel Munro segera mengatur penyerahan. Duncan mengambil surat itu dan membenarkan kalau surat itu memang dari Jenderal Webb. Setelah berdiskusi dengan para perwiranya, Kolonel Munro akhirnya menyerahkan benteng William Henry kepada Jenderal Marcus. Tapi Kolonel Munro meminta waktu untuk mempersiapkan perjalanan dan Jenderal Marcus menyetujuinya. Magua tampak tidak senang dengan keputusan Jenderal Marcus. Granted, monsieur. Malam harinya, Magua mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan Jenderal Marcus. Magua bercerita kalau rumah dan desanya dibakar, anaknya dibunuh, istrinya diambil, dan dia dijadikan budak oleh orang-orang Inggris di bawah pimpinan Munro. Magua hanya akan merasa puas jika Munro dan keturunannya mati. Tapi Jenderal Marcus tidak bisa mengingkari perjanjian damai yang sudah dia sepakati dengan Inggris. Keesokan harinya, ratusan tentara Inggris, para milisi, serta warga sipil meninggalkan benteng William Henry. Nathan juga dibawa keluar dari benteng tersebut dan masih berstatus tahanan. Rombongan pasukan Inggris terus berjalan hingga memasuki hutan. Tanpa mereka sadari, Magua ternyata sudah mengintai mereka dari balik pepohonan. Tidak lama kemudian, Magua dan orang-orang suku Huron langsung menyerang rombongan tersebut.
Di tengah pertempuran, Nathan berhasil membuka borgol tangannya dan membantu pasukan Inggris melawan suku Huron. Dalam pertempuran itu, Magua juga berhasil menembak Kolonel Munro. Kemudian, Magua membelah dada Munro, mengambil jantungnya dan memakannya. Di waktu yang sama, para Mohikan membawa Cora dan Alice pergi dari medan pertempuran. Mereka mencuri perahu milik orang suku Huron untuk melarikan diri. Dalam pelarian, mereka bertemu dengan Duncan yang sudah berhasil kabur lebih dulu. Mereka bergegas menuju hulu sungai untuk menghindari kejaran orang suku Huron. Melihat air terjun di depan, mereka melepaskan perahu untuk menghilangkan jejak. Kemudian mereka bersembunyi di dalam gua di balik air terjun. Tapi saat itu mereka tidak memiliki pertahanan karena mesiu yang tersisa sudah basah. Cora menanyakan keadaan ayahnya pada Nathan. Sambil memeluk Cora, Nathan mengatakan kalau ayah Cora sudah tewas. Suku Huron terus memburu mereka dan semakin dekat dengan air terjun. Menyadari suku Huron semakin dekat, para Mohikan berencana meninggalkan gua untuk mempersiapkan perlawanan. Nathan meminta Cora, Alice, dan Duncan untuk tidak melawan ketika tertangkap agar mereka tidak dibunuh. Nathan berjanji akan kembali mencari mereka. Setelah itu, para Mohikan melompat keluar dari air terjun. Tidak lama setelah para Mohikan pergi, suku Huron berhasil menemukan Cora, Alice, dan Duncan. Cora, Alice, dan Duncan dibawa menuju pemukiman suku Huron. Sementara para Mohikan terus menelusuri jejak mereka dan mengikuti dari belakang. Sesampainya di pemukiman suku Huron, Magua menemui Sasim, ketua suku Huron. Magua menghadiahkan 3 tawanan untuk Sasim sebagai tanda penghormatan. Duncan akan dijual pada Perancis dan hasilnya akan dihadiahkan pada Sasim. Sementara kedua putri Muron akan dibakar hidup-hidup sebagai tanda kejayaan suku Huron. Tidak berselang lama, Nathan datang ke pemukiman tersebut tanpa senjata. Nathan meminta Sasim untuk membebaskan kedua putri Munro. Nathan juga memberitahu ke Sasim kalau Magua sudah melanggar perdamaian antara Inggris dan Prancis dengan menyerang rombongan Inggris yang sudah menyerah. Tapi Magua menjelaskan kalau dia berniat merebut wilayah suku lainnya untuk ditukar dengan emas pada Prancis. Nathan memperingatkan kalau hal tersebut akan merusak ekosistem hutan mereka. Mendengar perkataan Nathan, Sasim akhirnya memutuskan menyerahkan Alice pada Magua dan membebaskan Duncan untuk meredam kemarahan Inggris. Sementara Cora akan dibakar hidup-hidup sebagai ganti anak Magua yang tewas. Tapi tidak diduga, Duncan meminta agar Cora ditukar dengan dirinya dan Sasim menyetujuinya. Duncan pun dibawa untuk dibakar dan Nathan membawa Cora pergi. Setelah itu, para Mohikan menyusul Alice yang dibawa oleh rombongan Magua. Uncas mengambil jalan pintas untuk menyelamatkan Alice. Uncas berhasil menyusul lebih dulu dan bertarung melawan Magua. Dalam pertarungan duel itu, Magua berhasil membunuh Uncas. Ketika Nathan dan Cingaguk sudah menyusul, Magua melemparkan tubuh Uncas ke jurang. Melihat itu, Alice berjalan ke sisi jurang. Magua meminta Alice untuk kembali, tapi Alice lebih memilih terjun ke jurang. Melihat putranya terbunuh, Cingaguk langsung membalaskan dendamnya pada Magua. Setelah berhasil membunuh Magua, Cingaguk dan Nathan menabur daun dan berdoa untuk roh Uncas. Sejak hari itu, Nathan dan Cora berjanji akan hidup bersama sampai maut memisahkan mereka.
Gimana filmnya pemirsa? Seru kan? Kegigihan suku Mohikan untuk membela tanah leluhurnya dengan berperang melawan ketamakan, keserakahan, dan ketidakadilan memberikan contoh keteladanan bagi kita. Siapkah kita menjadi the last of the Mohican bagi negeri kita ini? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.